Dan ketika melihat ke langit, dia terkejut karena semuanya terlambat. The Void telah muncul. Sentry The Void kayaknya bakal muncul di Thunderbolt. Mari kita lihat sekuat apa dia. Setelah kehancurannya di Ragnarok, Asgard dibangun ulang di bumi, tepatnya di Brockstone. Tapi Norman Osborn yang saat ini menjadi direktur S.H.I.E.L.D. atau Hammer didorong oleh persona Goblinnya untuk menganggap kalau Asgard adalah ancaman. Dia pun mencoba meyakinkan Presiden Amerika untuk menyingkirkan Asgard, tapi Presiden dengan keras menolak itu karena selain terlalu beresiko, mereka juga tidak punya alasan kuat untuk melakukannya. Mendengar itu, Norman merasa dia hanya perlu mencari alasan kuat dan Loki yang ada di sana mengingatkannya soal Civil War yang pecah bukan karena hanya superhuman registration, melainkan karena insiden Nitro yang merenggut banyak nyawa. Dan karena itu, yang mereka butuhkan hanyalah insiden yang melibatkan Asgardian. Loki pun memberitahu Norman soal Volstagg, warrior dari Asgard yang mulai berpetualang di bumi seperti Thor. Tapi Volstagg belum mengerti dampak kekuatan besarnya di bumi dan dia tidak bisa menahan kekuatannya itu. Norman pun mengerti dan mulai merekayasa insiden dengan mengirim UFOs untuk menyerang Volstagg. Penyerangan itu melempar Volstagg ke stadium football dan ketika Volstagg menahan serangan UFOs, hal itu menciptakan ledakan besar yang membunuh orang-orang di stadiumnya. Dengan itu, Norman punya alasan kuat untuk menyerang Asgard dan meminta asistennya untuk mengumpulkan Dark Avengers, Initiative, dan semua anggota Hammer karena mereka akan menginvasi Asgard. Setelahnya, Norman juga mengajak Ares ikut bergabung dan meski Ares menolak karena dia enggan melawan Asgardian, tapi setelah mendengar tipu daya Norman yang mengatakan kalau Asgard adalah ancaman karena sekarang Thor dan Odin menghilang yang membuat Loki menjadi raja, Ares yang tidak ingin orang gila seperti Loki menjadi raja memutuskan gabung, tapi memperingatkan Norman kalau dia bohong dirinya akan membunuhnya. Di saat yang bersamaan, Loki yang berniat mengadu domba mendatangi Balder, Raja Asgard saat ini, untuk memperingatkannya kalau Norman akan menyerang. Balder pun merasa manusia tidak akan punya pasukan yang bisa mengancam Asgard, tapi sesaat kemudian Asgard berguncang akibat penyerangan yang dilakukan Sentry. Dan tak jauh dari Asgard, Norman yang menggunakan armor Iron Patriot dan para pasukannya terlihat telah siap untuk menyerang. Jet-jet tempur dan para superhuman mulai menyerang para Asgardian, dan ketika para Asgardian ingin melawan, mereka dihalangi oleh Ares. Di sisi lain, melihat Asgard diserang, Thor yang dibuang merasa dia harus membantu dan segera berubah. Dia melesat ke arah Norman, tapi sesaat kemudian Sentry menghantamnya dan membawanya keluar Asgard. Setelahnya, Norman memerintahkan UFOs untuk menyerang Thor habis-habisan, di mana serangan gabungan mereka menciptakan ledakan besar. Thor masih bisa berdiri meski sempoyongan, tapi langsung dihantam oleh Norman sampai pingsan. Melihat itu di berita, Steve Rogers yang bersembunyi memutuskan bertindak. Dia memberikan sedikit pidato kepada rekan-rekan Avengers-nya yang bersembunyi dengannya dengan berkata kalau sekarang adalah saatnya mereka mengambil lagi negara mereka dan membantu teman-teman mereka yang berperang. Kembali ke Asgard, Balder dan Ares terlihat berduel, di mana Ares mengatakan dia terpaksa melakukan ini karena mereka membiarkan Loki berkuasa. Balder pun mengatakan kalau Ares salah sangka, dan perkataannya itu didukung oleh Heimdall yang datang dengan luka-luka dan memberitahu kalau Balderlah Raja Asgard. Ares pun terdiam, menatap sekitar sebelum marah ke Norman. Kembali ke Norman, dia dan para bawahannya menyombongkan diri karena telah mengalahkan Thor. Tapi sebuah RPG tiba-tiba menghantam mereka yang ternyata ditembakkan oleh Maria Hill. Moonstone pun ingin menyerang balik, tapi Thor tiba-tiba bangkit dan segera menghantamnya.
Maria pun membawa Thor pergi. Sementara itu, Ares yang mengetahui kebenarannya segera menyerang Norman, tapi Sentry datang menghantam yang membuatnya terpental. Ares sempat mengira kalau mereka berteman, tapi Sentry tidak mengatakan apa-apa dan melesat ke arahnya. Ares pun berusaha melawan, tapi Sentry lagi-lagi unggul dan menghantamkannya ke Tower Asgard. Ares tidak menyerah, dia kembali melawan, tapi lagi-lagi gagal, dan kali ini Sentry membunuhnya dengan merobek tubuh Ares. Semua orang di sana pun terkejut, tapi di kesunyian itu ada sesuatu yang datang, yaitu The Avengers. Steve menghantam Norman dengan perisainya dan meminta yang lain untuk membantu Asgardian. Tapi di saat yang bersamaan, karena Thor menantang Norman, Sentry dengan persona The Void-nya yang mulai mengambil alih mendatanginya dan menanyai berapa banyak dewa yang harus dia bunuh. Melihat itu, Thor tanpa ragu menyerang, dan meski serangan itu mendorong Sentry, tapi Sentry hanya bergeming. Di saat yang bersamaan, atas perintah Steve, Speed pergi mencari Tony untuk menyerahkan kopernya. Maria Hill sempat menghentikannya karena takut Speed adalah musuh, tapi Tony yang perlahan-lahan sadar menghentikan Maria dan meminta Speed menyerahkan kopernya. Peperangan terus berlangsung, pemerintah Amerika tidak bisa apa-apa selain memberikan perintah untuk membubarkan Hammer. Pertempuran di sana sangat besar, helicarrier rusak parah, Thor dan Sentry bertarung dahsyat, dan di bawahnya juga ada pertarungan antara Steve dan Norman. Tapi ketika bertarung, armor Norman tiba-tiba tidak berfungsi, dibajak orang lain yang ternyata ulah Tony Stark. Tony datang dengan armor lamanya dan merasa terpojok, Norman langsung memerintahkan Sentry untuk menghancurkan Asgard. Mendengar itu, Sentry yang semakin dikendalikan oleh persona The Void-nya langsung menghantam Asgard, menghancurkannya dari segala sisi sampai Asgard hancur lebur. Melihat itu, Thor pun kecewa, dan ketika Norman ingin ditangkap, armornya tiba-tiba lepas yang mengungkapkan kalau persona Green Goblin-nya kembali. Dia pun mulai ngoceh-ngoceh soal ancaman di depan mereka yang membuat Spider-Man menghajarnya, tapi Norman tidak berhenti ngoceh, dan ketika melihat ke langit, dia terkejut karena semuanya terlambat. The Void telah muncul, dia langsung menyerang The Avengers, membuat mereka tidak berdaya, dan melihat kehancuran Asgard, Loki yang awalnya mengira Asgard akan menang dan menguasai dunia akhirnya menyesal. Dia meminta maaf kepada mendiang Odin dan meminta satu kesempatan untuk menyelamatkan Asgard. Setelahnya, Loki mengambil semua Nornstorm yang pernah dia berikan pada geng The Hood, dan dengan itu, dia memperkuat para Avengers agar bisa melawan The Void. Thor langsung melempar Mjolnir-nya ke Void, Tony menembakkan lasernya, Steve melempar tamengnya, dan seluruh Avengers mengeluarkan semua yang mereka punya untuk menyerang The Void. The Void pun bingung kenapa kali ini serangan para hero bisa menyakitinya, apalagi setelah Thor memanggil sebuah petir besar untuk menyambarnya. Void pun merasa kekuatan baru Avengers bukanlah tipuan, dan menyadari kalau Loki ikut campur, dia pun segera menyerang Loki. Loki pun berusaha melawan, para Avengers juga berusaha membantu, tapi The Void terlalu kuat, dan akhirnya, tepat setelah Loki meminta maaf, The Void membunuhnya. Marah, Thor mulai menjadi lebih agresif. Tony meminta dia melempar Void menjauh dari Asgard karena ada yang ingin dia lakukan. Setelah The Void keluar Asgard, Tony meretas helicarrier milik Hammer dan langsung menjatuhkannya ke Void yang menghasilkan ledakan dahsyat. Karena serangan itu, Void kembali ke bentuk manusianya. Robert terkejut karena dialah yang menyebabkan kehancuran ini dan memohon agar dia dibunuh. Tapi Thor berkata tidak, Robert akan diadili seperti penjahat lain. Tapi mendengar itu, The Void perlahan-lahan kembali, yang membuat Thor tidak punya pilihan selain membunuh Robert. Dia memanggil petir besar yang akhirnya menghanguskan Robert. Robert pun tewas, dan untuk mengantisipasi The Void, Thor melempar mayat Robert ke matahari.
Perang pun usai, Norman terbukti bersalah, dan dengan kejadian itu, Steve diminta untuk menjadi kepala keamanan negara, dan Steve menerima itu kalau Superhuman Registration dihilangkan. Presiden pun setuju, dan dengan itu, semua hero yang bersembunyi akhirnya kembali.